Ferdian syaratkan 30.000 followers baru serahkan diri. Lu kira sedang main kuis? Dilansir dari siwo.com ditulis oleh Widodo SP. Ferdian Pelaka, pemuda alay dengan logika mampet yang barusan tersandung kasus sembako palsu, belum mau menyerahkan begitu saja. Meskipun kabar bahwa dirinya dicari polisi sudah menyebar, buat si Waters yang belum tahu masalahnya, beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, saya infokan sekilas mengenai ulah ganjil pemuda satu ini. Jadi ceritanya, diduga kuat ingin mencari sensasi yang kemudian akan berujung keuntungan finansial terkait konten media sosialnya. Si Ferdian Pelaka ini melakukan aksi bagi sembako di jalanan, tetapi berisi sampah dan batu. Terus dipasang di akun YouTube dengan channel Palenka Prison. Video uploadan Palenka Prisonnya sih sudah dihapus oleh YouTube setelah banyak orang melapor konten ini karena dianggap gak berkemanusiaan. Video perang sembako Ferdian Paleka dan Bagus itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Anehnya, Ferdian Paleka sebagai pelaku utama dalam video perang yang tidak berkemanusiaan itu malah seakan mengejek aparat yang berwajib dengan bilang begini, "Gue minta maaf buat semua orang yang tersinggung atas video saya. Gue bener-bener gak tahu sekarang harus ngapain. Tembus 30.000 followers, gue bakal nyerahin diri ke polisi." Tulis Ferdian dalam Instagram Story Senin 4 Mei 2020. Rasanya gak perlu orang hebat untuk mengartikan kalimat di atas. Gak perlu memanggil ahli bahasa, meminta pendapat Roy Suryo atau Master Limbat, karena saya pun bisa dengan mudah menangkap arti pesan di Instagram Story itu. Bagi saya, ucapan di atas bermakna. Yang pertama, pemuda alay ini belum benar-benar menyadari kesalahannya. Yang kedua, permintaan maafnya cuma abang-abangnya lambing, alias cuma pemanis, tidak dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, masih songong, bahkan terkesan nantangin, meski para korban aksi jahil dan keterlaluan yang dilakukannya sudah dilaporkan ke polisi oleh beberapa korbannya. Pengakuannya, "Gue bener-bener gak tahu sekarang harus ngapain, tembus 30.000 followers, gue bakal nyerahin diri ke polisi." Juga semakin memperlihatkan bahwa pemuda ini layak untuk ditoyor kepalanya, biar sadar. Kalau benar dia gak tahu sekarang kudu berbuat apa, sini saya kasih tahu. Elu kudu serahkan diri ke polisi, biar masalahmu segera selesai. Bersikap kooperatif akan lebih baik daripada lu terus-terusan lari dari tanggung jawab. Kasus Ferdian Paleka ini pun memperpanjang deretan kasus YouTuber yang bermasalah dan harus berurusan dengan hukum. Sebelumnya kita mungkin pernah dengar, ada YouTuber bernama Erlangs yang menjadi sutradara di balik aksi perang pocong yang dinilai membahayakan orang yang jantungan. Kasus ini berakhir secara kekeluargaan alias damai karena korban mengaku memaafkan pelaku yang cuma memburu uang hasil jualan konten di YouTube tanpa memikirkan risiko perbuatannya. Ada pula perang berisi konten kekerasan dan penyiksaan terhadap anjing yang dilakukan oleh Brockhaus, wanita asal Amerika Serikat yang harus berurusan dengan kepolisian Los Angeles. Masih ada lagi YouTuber asal Medan yang dianggap menghina istri Rasulullah, yaitu Aisyah, yang membuatnya kudu berurusan dengan polisi. Dan masih banyak lagi kalau mau kita cek satu persatu di Google. Rangkaian kasus yang membelit YouTuber, meski tak semua berakhir dengan hukuman penjara, normalnya membuat orang akan lebih berhati-hati. Namun, godaan lambean uang yang bisa dikeruk dengan konten-konten YouTube terkadang membutakan mata hati, menumpulkan nurani, sampai membuat logika ambyar. Sehingga orang tak bisa membedakan apakah yang dilakukan berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain, atau masih dalam kategori normal dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kini, menarik ditunggu bagaimana kelanjutan kisah Ferdian Paleka. Kabarnya, akun IG-nya sudah hilang, tak lama setelah Instastory-nya dibuat. Lah, kalau hilang, bagaimana dia bisa tahu kalau followersnya nambah atau mencapai 30.000 followers?
Kita juga lihat seberapa gentle orang ini menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan ulah ngawur, katrok, dan tak berperi kemanusiaan yang dilakukan kepada para waria. Kabarnya, seorang rekannya sudah menyerahkan diri. Tetapi sampai pagi tadi, 6 Mei si kawan ini belum menyerahkan diri. Mungkin masih menunggu genapnya followers banyak 30.000 tadi. Yang jelas pemuda ini mungkin menyangka dirinya sedang main kuis, yang kalau syarat A terpenuhi, maka akan ada kondisi B yang menanti sebagai konsekuensinya. Lagi pula kok nanggung banget, kemis followernya cuma sebanyak 30.000, kenapa nggak sampai 100.000 atau 500 sekalian? Dugaan saya sih sebelumnya benar-benar menyadari perbuatannya. Pemuda alay ini tidak akan menyerahkan diri kepada polisi, kecuali diciduk di suatu tempat. Ada komentar atau saran, sebaiknya Ferdian kudu berbuat apa? Jangan disuruh jadi menyiapkan diri jadi ketua partai. Begitulah kura-kura.